Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih terus belajar tentang bagaimana gereja kepenuhan Kristus yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Hanya gereja yang menjadi kepenuhan Kristus, gereja yang segambar dengan Allah, jemaat Tuhan yang dipenuhi dengan kesempurnaan Allah lah yang mampu untuk menaklukkan dan menundukkan dunia ini. Karena ketika dia menciptakan manusia yang segambar dengan dia punya tanggung jawab, yaitu untuk menaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ciptaan Tuhan yang lain, atas dunia ini. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, dan lewat Yesus Kristus dia memulihkan, dia membangun kembali apa yang Tuhan sudah desain dalam rencana dan hidupnya kepada manusia. Allah punya rencana yang sangat jelas dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur boleh dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan kita perlu menjadi gereja. Gereja seperti ukurannya Tuhan yang alam maut tidak bisa menguasai. Dan kita sama-sama tahu bahwa gereja menjadi target daripada iblis, supaya umat Tuhan, jemaat kita semua tidak bisa menjadi seperti apa yang Tuhan desain dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar bagaimana menyerahkan diri kita yang sudah dipanggil, dipilih, ditebus dengan darahnya ini, untuk mulai mengikuti konsep Allah, sama-sama mewujudkan gambar Allah di dalam kehidupan gereja atau kejemaatan kita. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Dion, kenapa Bapak kalau berkhotbah atau menyampaikan satu topik itu berulang-ulang? Sama seperti sikap kepada hamba Tuhan. Saya ingin kembali mereview, mengulang. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan ketika Yesus bangkit dari kematian, setelah 3 hari dia dikubur, dia bangkit. Dan dia punya kesempatan hidup pada waktu itu 40 hari. Perhatikan, selama 40 hari itu, dia menyatakan dirinya hidup. Dan yang kedua, dia kembali mengajar dengan sebuah topik, yaitu prinsip kerajaan Allah. Berulang-ulang, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Itu pun kita lihat murid-murid tetap tidak memahami dan mengerti hati Tuhan Yesus. Konsep kerajaan Allah, mereka masih bertanya, kapan datang kerajaanmu? Kenapa? Karena waktu itu orang Israel dijajah oleh tentara Romawi. Jadi mereka hanya berpikir konsepnya hanya secara lahiriah. Sama ketika orang mengalami mujizat, mereka ingin jadikan Yesus raja. Kenapa? Karena roti. Jadi seringkali kita tetap tidak memahami, sementara kerajaan Allah itu bukan hanya perkara-perkara lahiriah, jelas bukan makan minum, tapi masalah kebenaran, sukacita dan damai. Itu pun mereka tidak mengerti. Karena itu kalau kita nggak mengerti, orang yang mendengar firman dan tidak mengerti, kata Alkitab dalam Matius 13, datanglah burung-burung hitam mengambil benih-benih firman Tuhan. Tapi orang yang mendengar firman dan mengerti, dia bertumbuh. Ada yang 100, 60, minimal 30. Jadi butuh untuk mengerti. Kenapa Yesus berulang-ulang? Tujuannya cuma satu, supaya kita ngerti. Apa buktinya kita ngerti? Kita menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Jadi itu bukti kita mengerti. Bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, pandai ngomong, tapi kita nggak bisa terapkan. Buktinya saudara mengerti adalah kita mempraktekkan, menerapkannya dalam hidup kita. Jadi karena itu saya ingin menyimpulkan bagaimana supaya kita bisa menjadi jemaat yang dipenuhi dengan segala kesempurnaan Allah, kepenuhan Allah. Bagaimana kita belajar poin ini, sikap kita kepada seorang hamba Tuhan. Karena ini penting. Karena kalau enggak, gereja tidak kuat, gereja tidak bisa mengalami apa yang sedang kita coba bangun. Bagaimana gereja perlu menjadi kepenuhan Kristus, yaitu prinsip bagaimana kita memperlakukan dan sikap kita kepada seorang hamba Tuhan. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Pertanyaannya, apakah kita di dalam gereja lokal kita sudah menghidupi? Apakah saudara paham? Jangan sampai kita bersungut-sungut, marah, gak enak hati. Kita ada di satu tempat di gereja lokal, kita bukan membangun, tapi kita selalu gak jadi berkat. Ngomong-ngomongin, kata-katain. Akhirnya kemana saja saudara berada, saudara yang gak ngalamin apa-apa. Saudara nggak jadi berkat, dan saudara nggak bisa
membangun gereja itu seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena sudah nggak mengerti prinsip ini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Saya percaya tidak ada gembala, tidak ada pemimpin yang tidak ingin melihat jemaatnya bertumbuh, baik, mengalami kemajuan di dalam gereja-gereja lokalnya. Tapi ini sebuah prinsip yang seringkali kita nggak pahami, sehingga kita langgar, kita tidak menghidupi, justru kita menghancurkan. Bahwa mereka ini perlu mendapatkan penghormatan. Ada buku berkata upah dari penghormatan. Ketika kita menghormati orang tua kita, otoritas kita, panjang umur, bahagia di bumi. Saudara boleh kerja keras, tapi kalau saudara nggak punya sikap hormat kepada otoritas orang tua kita, saudara nggak akan pernah bahagia di bumi ini. Saudara nggak akan panjang umur. Jadi sederhana sekali. Kalau pengen bahagia dan panjang umur di bumi, belajar kita punya sikap yang benar kepada otoritas kita. Papa, mama, gembala kita, guru kita. Walaupun mungkin otoritas kita itu tidak ideal. Karena itu sebagai gereja, sebagai jemaat, kita perlu punya pemahaman yang benar. Kita nggak boleh jatuh kepada ekstrim, meninggikan, mengkultuskan, mentuhankan pendeta-pendeta. Bisa jatuh mereka juga. Karena pujian itu jadi jerat. Ya, saya belajar betul-betul saudara-saudaraku. Saudara nggak perlu puja dan puji, karena mereka bisa jatuh. Tapi saudara juga nggak boleh meremehkan, menganggap enteng. Karena itu kita sudah belajar dari Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, otoritas rohani kita, sehebat apapun pemakaian Tuhan dalam hidupnya, dia tetap seorang manusia. Artinya dia tetap punya titik-titik kelemahan. Dia tetap punya celah-celah. Yohanes saja pernah kecewa dengan Yesus, padahal yang menyatakan, menyiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi dia sempat meragukan, benarkah Yesus itu Mesias? Jadi kita lihat, Yusuf juga saudaraku dipakai Tuhan ya untuk menemani Maria. Maria juga. Tapi saudara, kita lihat bahwa tetap saja mereka ini adalah manusia. Seorang. Ya, datanglah seorang. Jadi kesalahan kita adalah kita seringkali memposisikan mereka dengan posisi yang nggak tepat. Jadi kita tetap memandang mereka sebagai manusia biasa. Yang kedua, walaupun mereka manusia biasa, tapi mereka diutus Allah. Datanglah seorang, bukan hanya seorang, tapi dia diutus. Namanya Yohanes. Jadi kita perlu menempatkan gembala, pemimpin kita dengan benar. Jadi mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah, diurapi. Makanya Daud, kita lihat kemarin, dia memiliki sikap hati yang benar. Lalu kenapa? Berikutnya adalah karena mereka diutus, diurapi. Mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Nanti satu hari ketika Tuhan datang sebagai gembala agung, tuh semua gembala-gembala, termasuk saya gembala, harus mempertanggungjawabkan. Ya, nggak mudah saudaraku jadi pemimpin, jadi seorang gembala, jadi seorang otoritas rohani di sebuah gereja lokal. Mereka akan bertanggung jawab. Karena itu kita disuruh tunduk dan taat, supaya mereka melakukan kepemimpinan mereka bukan dengan keluh kesah. Kita udah belajar kemarin, Musa gagal ketika dia melanggar kekudusan Tuhan karena dia begitu marah. Karena melihat orang Israel, wajar sebenarnya dia marah. Tapi di mata Tuhan dia salah ketika dia disuruh ngomong, bukannya ngomong tapi dia pukul gunung batu itu. Yang ketiga, kenapa kita perlu menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan? Karena mereka membawa misi Tuhan. Dia bukan terang itu, tapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Paulus berkata, doakan aku supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di sana di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Kita perlu mendoakan. Jadi ini alasan ketiga, kenapa kita perlu punya sikap hati yang benar. Kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang rela memberi hidupnya, menolong saudara. Jadi karena itu jangan hakimi, jangan benci mereka. Topang mereka, doakan mereka, dukung mereka, supaya mereka semakin diurapi dan dipakai Tuhan. Jadilah seperti waktu Musa, mulai lelah tangannya. Di sampingnya ada Harun, ada Hur. Lalu peperangan itu dimenangkan. Yosua yang memimpin di depan. Tapi Yosua butuh didukung. Oleh siapa? Pemimpin rohaninya Musa. Dan ketika Musa lelah tangannya, setiap dia turun tangannya, kalah orang Israel yang dipimpin Yosua. Tapi ketika ditopang, ketika Musa udah kecapean, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada Harun dan Hur, sehingga orang Israel memenangkan peperangan itu. Mari kita berdoa dan rindu melihat
gereja kita, jemaat di mana kita ada mengalami kemenangan. Karena kita saling bersahati, bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain. Milikilah sikap hati yang benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu dengan pengertian, pemahaman yang benar. Bagaimana seharusnya kami hidup berjemaat, memiliki sikap hati yang benar. Kami tidak lagi mau Tuhan melecehkan, merendahkan, menghakimi, mengkultuskan. Tapi kami boleh menjadi partner. Kami boleh menopang hamba-hamba-Mu. Sehingga jemaat di mana kami berada menjadi kuat. Kami memenangkan kota di mana kami ada. Negeri di mana kami ada. Bahkan gereja kami boleh jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Diberkatilah ketika kami hidup dalam kesatuan. Seperti embun gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti minyak yang mengalir ya Tuhan. Berkat kehidupan tercurah atas kami semua. Sehingga hari ini yang sakit menjadi sembuh. Setiap ikatan dilepaskan, dibebaskan. Setiap tekanan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima perlindungan penjagaan-Mu yang sempurna atas hidup kami, keluarga, usaha pekerjaan dan gereja lokal di mana kami ada. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.